Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan putra Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Gus Dur menempuh pendidikan di pesantren Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Sebagai ketua NU sejak 1984, ia fokus pada sosial keagamaan dan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998. 1999 ia menjadi Presiden keempat Republik Indonesia dan lengser pada 2001 dan wafat pada 30 Desember 2009 dan dimakamkan di Tepu Ireng, Jombang. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur melaksanakan kebijakan yang mencerminkan komitmennya terhadap demokratisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Beberapa kebijakan utama yang diambilnya antara lain: yang ke-1, reformasi demokrasi dan kebebasan pers, menghapuskan pembatasan kebebasan pers yang diterapkan rezim Orde Baru, membuka ruang bagi media untuk bisa berkembang bebas. Yang kedua, penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mencabut kebijakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk mengizinkan perayaan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan luar negeri, meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara internasional termasuk Israel, serta memperjuangkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara ASEAN. Yang keempat, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional DEN, mendirikan DEN untuk mengatasi krisis ekonomi pasca 1997-1998 yang berhasil menstabilkan perekonomian Indonesia. Yang kelima, otonomi daerah, mendukung pemberian otonomi lebih besar kepada daerah-daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001. Meskipun menghadapi tantangan politik, kebijakan-kebijakan ini tetap menjadi bagian penting dari warisan Gus Dur yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pemerintahannya, Gus Dur melaksanakan kebijakan yang mencerminkan komitmennya terhadap demokratisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Beberapa kebijakan utama yang diambilnya antara lain: yang ke-1, reformasi demokrasi dan kebebasan pers, menghapuskan pembatasan kebebasan pers yang diterapkan rezim Orde Baru, membuka ruang bagi media untuk bisa berkembang bebas. Yang kedua, penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mencabut kebijakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk mengizinkan perayaan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan luar negeri, meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara internasional termasuk Israel, serta memperjuangkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara ASEAN. Yang keempat, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional DEN, mendirikan DEN untuk mengatasi krisis ekonomi pasca 1997-1998 yang berhasil menstabilkan perekonomian Indonesia. Yang kelima, otonomi daerah, mendukung pemberian otonomi lebih besar kepada daerah-daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001. Meskipun menghadapi tantangan politik, kebijakan-kebijakan ini tetap menjadi bagian penting dari warisan Gus Dur yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu kelebihannya. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik atau yang biasa disingkat dengan PDB, Produk Domestik Bruto. Setelah kontraksi yang tajam selama krisis ekonomi, PDB atau Produk Domestik Bruto di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan positif kembali. Pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kebijakan yang lebih demokratis
dan langkah-langkah untuk mendorong investasi asing memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi di Indonesia. Reformasi struktural yang diterapkan seperti desentralisasi ekonomi membantu menggerakkan produk ekonomi di daerah. Yang kedua yaitu laju inflasi dan tingkat suku bunga SBI atau yang biasanya dikenal dengan sertifikat Bank Indonesia cukup rendah. Inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi selama krisis perlahan menurun pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hal ini didukung oleh stabilisasi kebijakan moneter dan fiskal oleh Bank Indonesia. Pemulihan ini memberikan ruang bagi sektor usaha untuk tumbuh kembali. Memberikan penjelasan mengenai kelebihan dari masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur dalam bidang sosial agama, yaitu bahwasannya agama Konghucu telah diakui sebagai agama ke-6 di Indonesia, menunjukkan bahwasanya Gus Dur telah mencabut kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa yang sebelumnya dilarang di masa Orde Baru, menunjukkan bahwasanya etnis Tionghoa ataupun umat Konghucu telah mendapatkan perlakuan yang setara dengan perlakuan kepada umat beragama yang lain, menunjukkan bahwasanya Gus Dur telah memberikan komitmen terhadap pluralisme dan keberagaman. Lalu yang kedua yaitu menetapkan perayaan hari besar umat Konghucu, yaitu perayaan Hari Imlek yang sebelumnya dilakukan secara terbatas kemudian diakui secara nasional sebagai hari libur nasional. Keputusan ini menunjukkan bahwasannya penghormatan terhadap tradisi dan budaya dari umat Konghucu sendiri. Dengan ini memberikan kebebasan dalam merayakan bagi umat Konghucu. Lalu yang ketiga yaitu memberikan hak yang sama dalam bersuara. Dari kebijakan ini, Gus Dur telah memberikan hak bersuara yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia pada masa itu, tidak terkecuali dengan etnis Tionghoa dan umat Konghucu yang diberikan hak yang sama dengan rakyat yang lain, dengan memberikan hak bersuara secara umum dan bebas. Dengan ini tanpa memandang agama serta budaya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kelebihan dari masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam bidang politik. Yang pertama yaitu pembubaran DPN dan Depsos, yang dimana dengan tujuan untuk memberantas korupsi. DPN dan Depsos dianggap sebagai sarang dari praktek KKN pada masa itu, sehingga kemudian DPN yang merupakan pengontrol media pada masa Orde dibubarkan, sehingga informasi lebih transparan dan demokratis. Yang kemudian Depsos kemudian juga dibubarkan karena telah korupsi terhadap bansos, sehingga pemerintahan pada masa itu lebih efisien, fleksibel, dan akuntabel, serta jernih. Kemudian yang kedua yaitu rekonstruksi keturunan Tionghoa dengan mencabut semua larangan kebudayaan Tionghoa serta menghapus istilah non-pribumi serta pribumi, sehingga dengan memperjuangkan kesetaraan etnis. Dengan keputusan ini serta kebijakan ini dapat kita ketahui bahwa harmoni serta keselarasan etnis menjadi penting dan lebih diperjuangkan. Ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur dalam bidang pendidikan. Yang pertama yakni menekankan ilmu modern pada pesantren. Gus Dur menekankan bahwa pesantren tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga mempelajari ilmu modern seperti fisika, ilmu komputer, dan ilmu bahasa asing, dengan tujuan agar para santri memiliki bekal dan dapat berkontribusi di luar sana dan berkontribusi di masyarakat. Yang kedua yakni pengakuan pesantren sebagai lembaga pendidikan penting di Indonesia. Gus Dur mengupayakan pesantren agar diakui sebagai lembaga pendidikan yang penting di Indonesia, karena pesantren tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga mencetak karakter dari santri-santri tersebut agar bisa berdaya saing dan berkompetensi luas di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kekurangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu nilai tukar rupiah yang rendah, krisis pada tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh drastis, dan pemulihannya masih lambat selama masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
ketergantungan yang tinggi pada mata uang asing serta fluktuasi pasar global menjadi tantangan yang besar. Yang kedua, perekonomian bergantung pada impor. Industri dalam negeri masih lemah akibat krisis, sehingga banyak kebutuhan terutama barang modal dan bahan baku masih harus diimpor. Ketergantungan ini semakin memperlemah posisi rupiah di pasar internasional dan menghambat kemandirian ekonomi. Yang ketiga, utang luar negeri masih besar, baik pada sektor pemerintahan maupun pada sektor swasta. Masih bergantung pada utang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran dan mendanai proyek-proyek pembangunan. Reformasi yang dijalankan belum mampu sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada utang dan beban bunga yang tinggi menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas anggaran negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan pemerintahan masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam bidang pendidikan. Yang pertama, yakni minimnya infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Masa pemerintahan Gus Dur belum sepenuhnya berhasil meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, sehingga menjadi penghambat pada kala itu bagi siswa yang ingin belajar, terutama di daerah pelosok. Yang kedua, yakni kurangnya fokus reformasi kurikulum pada masa itu. Masa pemerintahan Gus Dur belum secara signifikan melakukan pembaruan kurikulum, sehingga sistem pendidikan pada masa itu masih sangat konvensional atau kurang inovatif. Pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengalami sejumlah kekurangan pada kebijakan pemerintahan yang berlaku. Salah satunya di bidang sosial dan agama, yaitu kebijakan pluralisme dan demokratisasi. Walaupun Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme yang memperjuangkan kerukunan antar umat beragama dan antar etnis, kerusuhan sosial seperti konflik di Poso dan Sampit tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menangani konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang beragama. Pembubaran Departemen Sosial. Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dengan tujuan memberantas korupsi di dalamnya. Namun, kebijakan ini membawa dampak negatif berupa kurangnya koordinasi dalam penanganan bencana, distribusi bantuan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat rentan. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Kebijakan kontroversial. Beberapa kebijakan Gus Dur di bidang agama seperti pencabutan larangan terhadap paham komunisme dan pengakuan agama Konghucu sebagai agama resmi, meskipun bertujuan untuk mendukung kebebasan beragama dan berpendapat, memicu pro dan kontra. Banyak kelompok masyarakat, terutama konservatif, merasa resah dengan kebijakan ini, sehingga memunculkan ketegangan di tengah masyarakat. Kekurangan di bidang politik pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi salah satu faktor yang membuat masa kepemimpinannya berlangsung relatif singkat. Sejumlah kekurangan di bidang politik beliau, yaitu pernyataan kontroversial. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang belak-belakan dan sering melontarkan pernyataan kontroversial. Salah satu contoh adalah wacana reshuffle kabinet yang kerap ia sampaikan, sehingga memicu keresahan di kalangan menteri dan elit politik. Selain itu, hubungan dengan TNI memburuk setelah adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap mengurangi peran politik militer. Hal ini menciptakan ketegangan dan instabilitas politik di masa pemerintahannya. Rendahnya dukungan politik. Gus Dur tidak memiliki dukungan mayoritas di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menjadi partai pengusungnya hanya memiliki suara kecil di parlemen. Hal ini membuatnya bergantung pada partai-partai lain dalam koalisi, seperti PDIP dan Golkar, yang memiliki agenda politik sendiri dan tidak selalu sejalan dengan kebijakan Gus Dur. Keterasingan dari partai koalisi. Awalnya Gus Dur membentuk koalisi yang cukup kuat dengan beberapa partai besar, seperti PDIP, Golkar, dan P3. Namun, hubungan ini memburuk seiring waktu karena Gus Dur dianggap sering mengambil keputusan sepihak tanpa konsultasi. Ketegangan ini membuat partai-partai koalisi menarik dukungannya sehingga melemahkan posisi politiknya di parlemen. Kebijakan sosial dan budaya di masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, pengakuan agama Konghucu. Sebelumnya, Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia.
Gus Dur mengembalikan status agama ini sebagai bagian dari hak warga negara. Yang kedua, perayaan Imlek sebagai hari libur nasional. Keputusan ini mencerminkan komitmen Gus Dur terhadap keberagaman dan hak-hak minoritas. Yang ketiga, pencabutan larangan terhadap budaya Tionghoa. Sebelumnya, budaya Tionghoa seperti penggunaan aksara Mandarin dan perayaan tradisional dibatasi oleh pemerintahan. Gus Dur mencabut larangan ini sebagai langkah menuju inklusivitas. Pada akhir masa jabatan Presiden Gus Dur, masa jabatannya ditandai dengan beberapa peristiwa, yaitu satu, konflik dengan DPR dan partai politik yang mana Gus Dur sering berselisih dengan DPR dan partai-partai utama, termasuk PDIP, terutama terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tanpa konsultasi. Yang kedua, tuduhan skandal keuangan, yang mana Gus Dur dituduh dengan kasus Bolugate yang senilai 35 miliar dan BR Bolugate sebanyak 2 juta dolar. Meski ia membantah tuduhan tersebut bukanlah tindakannya. Yang ketiga, ada dekret presiden pada 22 Juli 2001. Gus Dur mengeluarkan dekret pembubaran DPR atau MPR dan membubarkan Partai Golkar. Dekret ini ditolak oleh militer, masyarakat, dan partai politik. Yang keempat, ada sidang istimewa MPR yang mana isi dari sidang tersebut, MPR mengadakan sidang istimewa pada 23 Juli 2001 menghentikan Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pengganti selanjutnya. Yang kelima, hubungan dengan militer yang mana Gus Dur sangat tidak akur dengan hubungannya dengan pihak militer, yang mana Gus Dur mengurangi dominasi militer dengan menstrukturkan TNI, tetapi hubungan memburuk terutama setelah dekret presiden. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, ada kebijakan pluralisme, yang mana Gus Dur mempromosikan pluralisme dengan menghapus larangan perayaan Imlek, mengakui Konghucu sebagai agama resmi, lalu dan meningkatkan dialog antar agama. Yang ketujuh, tantangan ekonomi. Krisis ekonomi dan konflik politik menghambat reformasi ekonomi yang direncanakan Gus Dur. Yang kedelapan, kontribusi pada demokrasi, yang ia mendukung kebebasan pers, partisipasi masyarakat sipil meski gaya kepemimpinannya sedang dikritik. Yang terakhir, yang kesembilan, yakni reaksi pasca pemberhentian. Gus Dur menerima pemberhentiannya tanpa perlawanan, tetapi aktif di NU dan menjadi tokoh pluralisme. Meski protes dan pendukungnya sempat terjadi, ada beberapa warisan setelah dilengsarkannya Gus Dur dari jabatannya, yakni ada warisan. Yang pertama, warisan politik. Yang mana warisan politik Gus Dur di Indonesia adalah sebagai pemimpin utama gerakan reformasi dan presiden yang menciptakan meskipun tidak secara sengaja. Dan ya, jembatan menuju pemilihan utama oleh Parlemen Indonesia. Dan pemilihan Megawati Soekarnoputri di kemudian harinya, yang kenaikannya menandai berakhirnya era Soeharto yang mengukuhkan demokrasi di Indonesia. Selama jabatannya beliau berhasil memulai keperundingan damai dengan pasukan pemberontakan Aceh, mencabut larangan terhadap bahasa, aksara, dan budaya Cina. Yang kedua, ada warisan Islam moderat yang mengajarkan mempraktikkan penafsiran Islam yang moderat, yang di dalamnya keyakinan bersifat sangat pribadi dan tidak diarahkan oleh negara. Yang ketiga, yang terakhir adalah warisan pribadi, yang mana setelah kelengserannya Gus Dur, masih ada beberapa keluarganya yang masuk dalam bidang politik, seperti halnya keluarganya yang yakni istri dan 4 putrinya yang masih saja berkecimpung dalam dunia politik. Kesimpulan dari masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001 menandai babak penting dalam reformasi Indonesia. Gus Dur memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Meskipun upaya ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti konflik politik dan keterbatasan dukungan parlemen. Warisan kepemimpinannya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keberagaman, meski pengelolaan ekonomi dan hubungan politik membutuhkan penguatan lebih lanjut.